teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan statistik deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang dimana di sini terdapat 5 cakupan. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Namun sebelum saya memulai bagaimana cara melakukan analisis deskriptif, kita harus pastikan bahwa Microsoft Excel yang kita gunakan sudah terinstall menu data analisis. Jika data analisis sudah terinstall, dia terletak pada data. Di sini akan muncul menu analisis. Nah, di sini Microsoft Excel saya belum tersedia menu data analisis. Jadi kita akan munculkan menu data analisis dengan cara kita pilih file, kemudian pilih option. Kemudian akan muncul Excel option. Nah, kita pilih add-ins. Nah, pada manage, pastikan terpilih Excel add-ins. Kemudian go. Pada add-ins, kita mencentang analisis toolpath saja, yang lainnya bisa kita abaikan, lalu klik OK. Nah, pada data, Microsoft Excel sudah terlihat menu data analisis. Nah, sekarang kita sudah dapat memulai bagaimana cara melakukan analisis deskriptif ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data yang saya gunakan yaitu data tinggi badan mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Yaitu yang pertama kita akan menentukan ratanya dengan rumus sama dengan average. Kemudian kita drag data yang pertama sampai data yang ke-35. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Kemudian tekan enter. Nah, di sini akan muncul nilai rata-ratanya. Yang kedua, kita akan menentukan nilai mediannya yaitu dengan rumus sama dengan median. Kemudian kita drag kembali data yang pertama sampai akhir. Akhiri dengan kurung tutup lalu tekan enter. Nah, sudah muncul nilai mediannya. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai modus dengan rumus sama dengan mode. Kemudian drag kembali datanya. Kemudian akhiri dengan kurung tutup lalu tekan enter. Nah, pada jumlah kelas kita akan menggunakan rumus Stargess yang dimana rumusnya yaitu 1 ditambah 3,322 log n yang dimana n merupakan banyak data. Mari kita hitung jumlah kelasnya yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 10. Kemudian banyak datanya yaitu 35 data, kemudian tekan enter. Nah, sudah muncul nilai kelas, jumlah kelas. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimum dari data badan mahasiswa ini, yaitu dengan rumus sama dengan min. Kemudian drag kembali data yang pertama sampai data yang ke-35, akhiri dengan kurung tutup lalu tekan enter. Nah, kita akan menentukan nilai maksimalnya. Sekarang kita menggunakan rumus sama dengan max. Kita drag kembali datanya. Akhiri dengan kurung tutup lalu tekan enter. Nah, di sini sudah muncul nilai maksimumnya yang kemudian kita akan menentukan panjang kelasnya yaitu dengan rumus sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum dalam kurung buka. Kita bisa hanya mengeklik selnya yaitu nilai maksimalnya, kemudian dikurang nilai minimum, kurung tutup, dibagi jumlah kelas, kemudian tekan enter. Nah, sudah terlihat di sini panjang kelasnya, yang kemudian kita akan menentukan standar deviasinya yaitu dengan rumus sama dengan SPDEV atau standar deviasi.
Lalu kita drag kembali data yang pertama sampai data 35. Akhiri dengan kurung tutup lalu tekan enter. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mencari z-score-nya, yaitu dengan rumus sama dengan normal distribusi. Nah, di sini akan muncul panduan setelah normal distribusi, yaitu X yang mana nilai data masing-masing. Kemudian klik datanya. Nah, di sini terlihat formulasinya setelah X yaitu tanda titik koma. Formulasi pada setiap laptop atau Excel berbeda-beda, di mana ada yang koma, ada yang titik koma. Maka dari itu ikuti formulasi yang ada di sini agar menghindari terjadinya error. Kita ketik titik koma, kemudian min yaitu rata, kemudian titik koma lagi, kemudian standar deviasi, titik koma kembali. Nah, di sini true false untuk probabilitas functionnya, yaitu saya akan pilih false. Kemudian akhiri dengan kurung tutup lalu tekan enter. Nah, sudah muncul z-score-nya. Seperti sebelumnya, untuk mempermudah mencari z-score yang lainnya, kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, di sini terlihat tidak bisa di-drag. Untuk mempermudah, saya akan kasih tipsnya agar bisa di-drag, yaitu dengan menambahkan lambang dolar pada sel ini, yaitu pada rata kita tambahkan lambang dolar dengan mengeklik F4 pada keyboard seperti ini, lalu pada tanda deviasi juga F4. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita ulang drag sampai bawah sampai akhir. Sudah bisa. Setelah didapatkan nilai distribusi normalnya atau z-score, untuk membuat kurva normal, data harus kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan cara kita drag seluruh data sampai data terakhir, kemudian pilih data, kemudian filter. Nah, di sini terlihat tanda panah ke bawah. Lalu kita urutkan yaitu yang terpenting yaitu dengan tinggi badan. Pilih sort smallest to largest. Nah, di sini sudah terurut dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Begitu juga untuk distribusi normal atau z-score-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Tahap pertama kita akan membuat kelas interval dengan memasukkan nilai minimumnya yaitu 151. Kemudian selanjutnya untuk mempercepat waktu kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka, masukkan nilai minimum dengan mengeklik selnya, ditambah panjang kelasnya yaitu 2,94, kita bulatkan ke atas menjadi 3, kurung tutup lalu tekan enter. Nah, kita drag kelas intervalnya, jumlah kelasnya yaitu kita bulatkan ke atas menjadi 7, lalu kita drag. Nah, akan muncul kelas intervalnya di mana nilai minimumnya 151 dan nilai maksimumnya 169. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi masing-masing data dengan cara menggunakan data analisis, menu data analisis yang kita sediakan tadi, dengan klik data, pilih menu data analisis ini, kemudian pilih histogram. Nah, kita input range-nya, delete dulu ini.
masukkan nilai data yaitu bulan. Lalu pada bin range kita masukkan kelas interval, kita drag, kemudian pilih output range pada output option ini, kita letakkan pada interval kelas, kemudian tekan OK. Nah, akan muncul bin dan frekuensi dari data frekuensi. Lalu kita akan ganti bin dengan interval kelas frekuensi dan jumlah. Kita akan cari jumlahnya dengan rumus sama dengan sum, kemudian drag, kurung tutup, kemudian enter. Nah, akan muncul jumlahnya. Nah, di sini intervalnya kita ganti dengan rentang panjang kelas 3, yaitu 151 sampai 153. 154 sampai 154 sampai 156, 157 sampai 159, 169 sampai 171. Nah, kita rapikan agar terlihat jelas. Saya akan merapikannya. Setelah didapatkan semua data, lalu bagaimana cara membuat histogram-nya? Sama seperti yang sebelumnya, kita akan membuat diagram batangnya dengan cara menggrafikkannya. Set. Nah, muncul diagram batang seperti ini. Ini masih terlihat sangat kecil. Klik double. Akan menambahkan kurva normalnya dengan cara select data, kemudian add. Pada series name kita ketik kurva normal. Pada series values-nya kita masukkan datanya. Kita edit juga.
table range-nya kita masukkan data kemudian tekan cari. Nah, bisa dilihat ini kurva normalnya tidak terlihat, maka dari itu kita dapat memperlihatkan kurva normalnya dengan cara change series chart type, kemudian pilih X, Y scatter, kemudian pilih ini, kemudian klik OK. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, di bawah ini merupakan angka-angka nilai distribusi normal, akan kita ubah dengan cara select data, frekuensi, edit, kemudian kita drag menggunakan interval pas, kemudian klik OK. Nah, ini tampilan dari diagram kurva normal distribusi tinggi badan mahasiswa aktif FTP